Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melanjutkan seminar Teologi Integratif sesi terakhir, yaitu sesi ke-10 dengan pokok pembahasan Injil bagi kaum LGBT, pertolongan yang sesungguhnya. Kepada penyaji, disilahkan. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah kepada langkah akhir berkaitan erat dengan seminar Teologi Integratif dengan yang bertajuk Teologi Gender dan Seksualitas, sorotan khusus terhadap LGBT. Pada sesi yang ke-10 ini, saya membahas topik mengenai Injil bagi kaum LGBT. Kabar baik yang betul-betul kabar baik, bukan kabar-kabaran, bukan kabar burung, tapi kabar baik. Baiknya ini sempurna gitu. Bagi kaum LGBT, yaitu pertolongan sesungguhnya bagi kaum LGBT. Ya. Yohanes 10 ayat 9 dan 11 serta 14, saya sengaja memilih itu bukan berarti memotong-motong ayat, tetapi saya membatasi berkenaan dengan fokus perhatian saya dan juga screen yang tersedia. Demikian firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memberi nyawa. Ya, gembala memberi nyawa. Dan Yesus Kristus adalah figur, profil, model gembala gereja masa kini. Bukan hanya masa kini, sepanjang masa. Seluruh pimpinan gereja yang adalah gembala menjadikan Yesus Kristus sebagai profilnya, sebagai modelnya. Model gembala yang menyerahkan nyawanya. Dalam konteks kita yang serius, memperhatikan domba-domba. Dan di antara domba itu ada mereka yang bergumul dengan kecenderungan seksual sejenis, LGBT. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini problem. Ya, semestinya domba itu mengenal Allah, sebagaimana Allah mengenal dombanya. Tapi persoalannya sekarang banyak kecenderungan hanya mau dikenal oleh Tuhan. Tetapi dia nggak mau mengenal Tuhan, nggak mau belajar. Dan saya bersyukur Bapak Ibu yang mengikuti seminar selama 5 hari, agak jarang ya 5 hari seminar, daring lagi. Bagi saya bukan tidak ada, tapi jarang harus seminar selama 5 hari. Dan setiap hari 3 jam. Dan itu juga harus lihat handphone, kecil sekali. Lalu juga mungkin bersyukur ada laptop. Ya, itu tertolong. Tapi saya memberi apresiasi Bapak Ibu. Menurut saya ratusan Bapak Ibu 100 lebih karena ada satu layar untuk 30 orang, satu televisi, satu MacBook atau laptop untuk 2-3 orang yang ada di screen. Ada 100 hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya perhatikan 136, pernah 140 sekian yang masuk, dan berarti sekitar hampir 200 orang yang mengikuti, dan memang yang terdaftar 199, tidak terhitung, tidak termasuk saya. Kalau termasuk saya berarti 200 orang. Ada juga tambahan yang baru masuk. Ya, nah, apa poin saya? Bukan mau beritahu soal banyak. Saya bersyukur di zaman ini masih ada orang yang mau belajar. Itu poin saya. Dan mau belajar sulit. Mau belajar capek-capek. Ya, apalagi mungkin Bapak Ibu si penceramah ini tidak sesuai dengan budaya Bapak Ibu. Itu bisa bermasalah. Karena
boleh jadi tidak sesuai dengan budaya Bapak Ibu. Ya, saya bicaranya tegas-tegas yang tidak akrab dengan telinga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mau dengar, mau ikuti selama 5 hari. Kenapa? Kita tidak hanya mau dikenal oleh Allah. Dia Maha tahu. Tetapi kita penting, domba-domba mengenal gembalanya. Bapak Ibu, belajar Alkitab, belajar teologi adalah upaya kita mengenal domba, mengenal gembala kita. Sangatlah tidak sehat kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan mengenal aku. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu penderitaanku. Tuhan tahu kesulitanku sebagai LGBT. Tuhan tahu. Tetapi si LGBT itu nggak mau Tuhan, nggak mau kenal Tuhan. Ini tidak benar. Kalau mau kenal, kalau yakin Tuhan kenal kita, itu nampak pada kita kenal Tuhan. Sekali lagi. Kalau yakin bahwa betul-betul Tuhan kenal kita sebagai domba-dombanya, itu nampak pada kehausan, kelaparan kita mengenal gembala kita yang agung. Demikianlah ada ketimpangan yang terjadi. Nah, saya mengundang Bapak Ibu dan juga mengundang siapapun termasuk kaum LGBT untuk meyakini bahwa Tuhan mengenal saudara. Tuhan mengenal saudara sebagai domba-dombanya, tetapi harus masuk kandang dulu. Karena ada domba liar. Masuk kandang dulu lewat pintu. Akulah pintu. Kristus adalah pintu domba-domba. Kaum LGBT yang masih ada di luar kandang harus masuk dalam kandang dulu. Dan pintu ke kandang itu hanya satu, tidak banyak pintu. Jangan masuk lewat jendela. Ya, itu orang kaunonang itu. Jangan masuk lewat jendela. Dia harus masuk pintu. Pintunya itu, I'm the gate. Kata pintu ini dalam bahasa Inggris bukan the door. Tidak tertulis, I'm the door. No. Tapi, I'm the gate. You know gate? Gate adalah pintu gerbang. Tidak ada banyak pintu gerbang. Only one pintu gerbang. I'm the gate. Barang siapa dan kita masuk dalam kawanan domba Kristus, harus masuk pada pintu, yaitu Kristus. Dan LGBT yang mau masuk dalam kawanan domba Kristus, dia harus masuk melalui pintu, yaitu believe in Christ Jesus. Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah bukan langkah-langkah. Pengalaman untuk mengalami transformasi. Yaitu beroleh rahmat Allah dalam Yesus Kristus. Kita boleh menerima kerajaan Allah. Yaitu Yesus Kristus dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Kita harus terima dulu Yesus Kristus. Maka pemulihan LGBT dialami. Jangan berupaya untuk pemulihan LGBT tanpa Kristus. Itu krisis. Upaya memulihkan kecenderungan seksual yang aneh-aneh, penyimpangan, ya, mempertontonkan alat kelamin, juga mencari benda-benda khusus yang dengan ketertarikan seksual, termasuk juga ada sexual behavior, LGBT behavior, perilaku LGBT, itu kita harus jangan mengupayakan dulu. Yang utama menantikan rahmat Allah sehingga kita menerima kebenaran kerajaannya, itu Yesus Kristus. Baru secara impact-nya, buahnya ada ditambahkan. Penyelesaian kasus LGBT secara terapi-terapi itu ditambahkan. Tapi bukan itu yang utama. Pendahuluan. Kehidupan sesungguhnya bukan sempurna, hanya dialami di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan sesungguhnya, yang semestinya, hanya ada dalam Kristus Yesus. Selagi di bumi dan belum sempurna. Nanti disempurnakan pada waktu Tuhan datang kedua kali. Itulah yang dimasukkan dengan keselamatan yang sesungguhnya. Keselamatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu,
Dalam bingkai ini maka semua keperluan dan masalah manusia dapat dipenuhi, diselesaikan, termasuk masalah keperluan seksualitas manusia dan juga oleh kaum LGBT hanya dapat dialami melalui bingkai ini. Ya, bingkai keselamatan. Semua yang kita perlukan akan ditambahkan. Itu bonus. Penyelesaian masalah LGBT itu bonus. Setelah keselamatan. Tolong ini camkan baik-baik. Jangan ditipu dengan masalah. Ya, seperti LGBT itu adalah masalah yang nampak. Tapi ada akar masalah LGBT yang harus diselesaikan. Maka pemulihan dari masalah LGBT adalah bonus ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik, jangan cari tambahan dulu, ya. Jangan cari tambahan dulu. Pertolongan kepada kaum LGBT adalah bonus keselamatan. Jangan mengejar bonus. Ya, ekstra. Mungkin bagi orang Malaysia, arti bonus itu artinya ekstra. Baru senyum-senyum, saya lihat, baru mengerti ternyata. Ternyata orang Malaysia belum tahu arti bonus. Ternyata baru tahu setelah saya juga meresponi Bapak Ibu di antara 100 orang, masih juga melihat mata-matanya. Oke. Jangan bertanya kepada LGBT. Ini penting. Untuk menolong mereka, jangan bertanya kepada kaum LGBT. Kenapa? Jangan bertanya kepada kaum LGBT atau para pendukungnya mengenai bentuk pertolongan apa yang sesungguhnya mereka harapkan, mereka nantikan. Bukan yang dikehendaki atau yang diperlukan oleh mereka, melainkan yang kita tanyakan kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki, pertolongan apa yang Allah kehendaki dialami oleh kaum LGBT. Itu poin yang kita harus fokuskan. Jangan tanya, hello, sorry James, okay, what you need? What do you need? Apa yang kau perlukan? Jangan tanya. Dan mereka akan tanya, please sokong saya dong, please support saya dong, please mengerti saya dong, ya kan? Dongkol dong, kedong. Nah, itu problemnya. Jadi don't ask them what they need. What they need, don't ask them. Jangan tanya. Tapi tanyalah pada Tuhan. Apa artinya? Mari berteologia. Mari berteologia atas segala kehidupan, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka akan menggunakan topeng untuk menjawab, ya. Mereka akan kalau begitu. Dan mereka akan menjawab, bahkan mereka memerlukan penerimaan, pengakuan secara hukum, moral, sosial, dan teologi terakhir tentang keberadaan mereka yang adalah LGBT. Apakah penerimaan dan pengakuan hak mereka sebagai LGBT adalah keperluan pertolongan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi mereka? Not at all. Nah, ini penting. Not at all. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Sekali-sekali pun tidak. Itu artinya not at all, terjemahan Steffrey dalam 3 pengertian. Nah, jawabannya Bapak Ibu, menerima diri mereka sebagai LGBT adalah jawaban psikiatri. Ya, ditiru oleh pendeta dan oleh para pelayan gereja yang lebih banyak dikuasai oleh psikologi, oleh ilmu jiwa, sehingga mereka agak cenderung sakit jiwa di gereja. Ya, LGBT itu kan menurut mereka itu bukan penyakit. Iya teh, orang Bandung. Bukan masalah, bukan penyakit. Sehingga mereka berkata, kita jawaban mereka pendeta ini meniru, yaitu kita mendukung mereka untuk terima diri. Loh, pendeta kok jawabnya itu? Itu jawaban psikiater. Jangan-jangan kita terbiasa di teater ya. Itu jawaban psikiater, bukan jawaban teolog, bukan jawaban pendeta. Jawaban pendeta itu jawabannya berdosa atau tidak. Itu penting. Ya, di sini. Dan tentu bisa ditolong loh. Ya, dapat ditolong. Dapat ditolong, itu poinnya ya. Nah, next. Karena itu mereka pun tidak memiliki ide untuk ya pemulihan, pelayanan pemulihan. Ya, mereka hanya melakukan ya menolong LGBT, menerima, sehingga ya menerima keadaan mereka harus menerima keadaan mereka. Itu tidak ada dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah menyuruh kaum LGBT menerima keadaan mereka. Tapi banyak penceramah gereja yang terlalu
dirasuk oleh psikologi sehingga memenuhi ruangan gereja dengan ajaran-ajaran psikologi. Kamu bisa. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu, saudara-saudara ya. Karena orang lain bisa, masa kamu nggak bisa? Itu kan setan. Coba ya, ngomongnya begini. Tidak ada perkara mustahil bagimu, saudara-saudara. Karena orang lain bisa, masa kamu nggak bisa? Ini pencampur adukan antara teologi dan psikologi. Masa kamu nggak bisa? Kalau mereka bisa, masa kamu nggak bisa? Inilah rusaknya gereja karena kita mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak belajar Alkitab secara serius. Itu persoalannya. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat. Jadi para pendeta banyak meminjam jawaban-jawaban psikiater. Jangan-jangan mereka baru di konseling kali ya. Mereka menerima ini bukanlah pelayanan gereja, ya. Tetapi saat ini menguasai gereja, psikiatri masuk gereja. Itu bukan pelayanan pastoral, itu bukan pelayanan gereja. Tetapi kenapa kemudian gereja dipenuhi dengan semua pemikiran-pemikiran, praktek-praktek yang sangat kaya dengan psikiatri, punya bidang, termasuk mari terima apa adanya diri kita. Kalau kita LGBT, ya terimalah. Sorry, itu bukan pelayanan gerejawi. Itu pelayanan psikiatri. Ya. Pelayanan ya, untuk itu kalau begitu Pak, apa langkah-langkah pelayanan kita? Yang pertama, memang mutlak, bukan hal yang baru. Langkah-langkah kita melayani kaum LGBT dengan terbuka, walaupun dibenci oleh sebagian orang, yaitu pelayanan evangelistik. Itulah yang pertama, pelayanan evangelistik. Bapak Ibu, saya membaca gini. Pelayanan evangelistik adalah pelayanan pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disampaikan kepada setiap orang berdosa dan mengundang mereka untuk percaya dan bertobat. Sesungguhnya pelayanan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena dialah yang memimpin orang ke dalam kebenaran. Dia juga memberi pengertian dan menginsafkan elensko. Artinya meyakinkan sampai kita yakin. Itu bukan karena keyakinan, karena kemampuan saya meyakinkan. Meyakinkan itu pekerjaan Roh Kudus. Dan bahkan mengoreksi, menegur, menghardik itu Roh Kudus yang membuat orang, wow, aku ditampar oleh kebenaran ini. Itulah elenko. Dunia ini mengisahkan dunia bahwa dunia ini, yaitu dunia manusia berdosa, telah divonis binasa mengenai dosa, mengenai kebenaran, mengenai penghakiman. Yohanes 16 ayat 5 sampai 11. Itulah pelayanan evangelistik. Dan itu adalah pelayanan Roh Kudus. Dan saya percaya inilah seharusnya kerinduan kita. Mau dipakai Roh Kudus, disinilah letaknya. Kalau kita mau terlibat dalam pelayanan Roh Kudus, di sini kita membuka ruang seluas-luasnya kepada pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil. Kita memberi diri untuk dipakai oleh Roh Kudus hanya melalui pemberitaan Injil. Saya yakin Roh Kudus tidak memakai seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan sosiologi, mengkhotbahkan psikologi, mengkhotbahkan antropologi, mengkhotbahkan hukum. Saya yakin. Karena keyakinan saya, Roh Kudus hanya berkenaan dengan firman Allah. Nah, lalu firman Allah ini diperkaya dengan psikologi, antropologi, hukum, dan sosiologi. Jadi jangan salah paham, saya bukan anti ilmu-ilmu itu. Tapi saya menempatkan mereka sebagai pembantu teologi. Itulah yang menurut saya sikap yang tepat. Jadi memang kita harus pertama kepada orang-orang yang berkecenderungan seksual LGBT, mari kita mulai dengan ada langkah-langkah etisan, wajar. Ya, saya sudah beritahu tadi malam, bersikap wajar, menyapa mereka dengan wajar, duduk dengan mereka duduk dengan wajar, ngopi dengan mereka duduk ngopi dengan wajar. Ya, sapa mereka dengan wajar, jangan juga terlalu membesar-besarkan mereka. Wajar saja.
Jangan juga takut dengan mereka, wajar saja. Lalu cari tahu mereka ini berorientasi seksual atau berperilaku seksual. Nah, setelah itu apa langkah kita? Kepada yang berorientasi langkahnya ini, kepada yang berperilaku langkahnya ini. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya? Saya sudah terangkan tadi malam. Nah, setelah itu kita mengambil langkah evangelistik, pemberitaan Injil. Tetapi hal ini akan terjadi melalui dialog. Ya, dialog. Kenapa? Sudah dekat dengan dia. Sudah ada keterbukaan dengan dia. Maka sangat mungkin dialog. Ini poin yang saya beritahu. Nah, lanjut. Sesungguhnya semua orang yang tidak percaya semua orang yang tidak percaya adalah mati secara rohani. Tidak mungkin paham dan sadar mengenai dosa, kebenaran, penghukuman Tuhan. Tidak paham-paham. Kita mau takut-takuti pun mereka, khotbah dengan keras pun mereka nggak takut. Karena memang buta rohani. Orang yang tidak percaya itu buta rohani. Mau dimarah pun, mau dipaksa ke gereja pun nggak tertarik dia. Termasuk kalau mereka orang yang tidak percaya, yang nampak pada perilaku LGBT. Dengan baik-baik saya bayar. Orang tidak percaya akan nampak pada perilaku LGBT. Itu poinnya. Maka memang mereka buta rohani. Kita mau ancam juga mereka. Kita juga mau tekankan apa. Nah, pelayanan evangelistik tidak berfokus pada masalah yang terlihat. Apakah dia LGBT? Ya, atau masalah apa? Tidak terlihat. Melainkan pada yang tak terlihat. Yakni status berdosa. Roma 5 ayat 12. Ya, semua orang telah berbuat dosa. Dan juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang membuat manusia menjadi hampa. Yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang membuat manusia mencari kemuliaan di balik seksual. Mencari kemuliaan di balik money. Di balik semua ketenaran atau apapun. Manusia mencari yang hilang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang hilang ini dicari oleh manusia berdosa. Dan semakin membuat manusia berbuat dosa dan tenggelam dalam dosa. Karena dia mencari kemuliaan. Kemuliaan lewat harta, lewat popularitas, lewat apa saja. Termasuk yang dicari oleh kaum LGBT yang berlanjut. Itu yang dicari, yang mereka cari. Menerima diri akan membuat mereka putus asa. Ini saya berkali-kali tekankan, karena ini yang menyebabkan. Bahkan busak bunuh diri, sama dengan melepaskan ikatan tali dari tangan, namun tidak melepaskan tali yang terikat dari leher yang tergantung. Coba, kita tolonglah LGBT, yang sedang digantung ya, oleh LGBT, oleh dosa. Lalu, kita mau lepaskan ikatan di tangan, tali yang di tangan. Sudah, puji Tuhan, dia sudah tolong LGBT. Dia sudah bergerak tangan. Tapi, tali yang mengikat lehernya tidak dilepas. Itu yang harus, dan itu hanya melalui pendekatan evangelistik. Ya, penginjilan. Kaum LGBT tidak bisa berusaha sendiri. Hal itu sama dengan seseorang yang masuk lumpur rawa, semakin bergerak, semakin tenggelam. Mati putus asa. Jangankan dia mati dalam lumpur. Sebelum masuk dalam lumpur, dia sudah mati dalam keputusasaan. Ya, dia sudah mematikan diri, bunuh diri. Kenapa? Dia memang tak berdaya. Hanya anugerah Allah yang memberdayakan dia. Untuk diangkat, bangkit, dan hidup kembali. Masalah LGBT lebih ringan daripada masalah dosa. Dosa menguasai LGBT, roh, kuasa kegelapan, mental, fisik. Inilah masalah fundamental. Ini masalah integratif. Ya, masalah sepenuhnya, total, betul-betul. Manusia, bukan LGBT saja. Ya, karena, dan diantaranya LGBT diantaranya. Orang yang betul-betul dia berperilaku LGBT, itu dia berkenaan kuasa kegelapan. Ya, ini masalah penyakit rohani, buta rohani. Ini mentalnya rusak. Mentalnya rusak karena dipenuhi dengan pola pikir ideologi LGBT. Fisiknya pun terganggu. Nah, dan itu namanya fundamental problem. Ya, fundamental problem karena memang mereka tidak berdaya sama sekali, tetapi masih aksi. Ya, dan juga
sudah tidak berdaya, ditipu lagi oleh para pendukung LGBT. Ditipu lagi oleh pendukung LGBT. Kasihan sekali mereka itu. Sudah tak berdaya, ditipu lagi. Itu sama dengan ungkapan jatuh dari tangga, ketimpa tangga lagi. Udah patah kaki, ditimpa tangga lagi. Pecah kepala. Itulah gambaran saya mengenai orang-orang yang mendukung LGBT. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Pelayanan pendukungan LGBT secara tidak bertanggung jawab. Harusnya bagaimana sesungguhnya? Hanya cara Allah, yaitu Injil dan penginjilan kaum LGBT. Injil adalah cara satu-satunya dari Allah. Dan cara ini cara rohani. Ya, jangan kedepankan terapi. Terapi itu langkah kedua. Saya percaya terapi juga. Saya terbuka dengan terapi. Tetapi terapi itu setelah orang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Karena dalam terapi itu juga harus ada terapi Injil. Ya, harus ada terapi Injil. Jangan terpisah. Kita tidak menginjili LGBT. Kita tidak menginjili LGBT. Tolong perhatikan. Melainkan menginjili orang yang tidak percaya. Yesus Kristus tidak datang untuk menebus LGBT. Dengar baik-baik. Jangan dialihkan. Yesus Kristus datang tidak untuk menebus LGBT. Tidak untuk menebus LGBT, tetapi menebus orangnya. Dan di antaranya mereka yang mempunyai kecenderungan atau perilaku LGBT. Kita tidak menginjili LGBT juga. Tapi menginjili orang yang tidak percaya. Orang yang berkecenderungan LGBT tidak dapat dipisahkan dengan natur berdosa orang tidak percaya. Orang berdosa hanya menerima anugerah, yaitu Injil dan iman. Efesus 2 ayat 8. Ya, hanya karena anugerah Allah orang dibenarkan oleh iman. Orang diselamatkan oleh iman, oleh anugerah Allah. Orang dibenarkan, orang diselamatkan oleh iman. Dan iman itu sendiri adalah anugerah Allah. Dan inilah sebabnya kita tidak bisa memaksakan pelayanan kepada kaum LGBT. Tapi anugerah Allah. Nah, seorang yang benar-benar menerima Injil, ya salah satu indikator orang yang benar-benar menerima Injil seperti Rasul Paulus. Bagi saya Rasul Paulus lebih jahat dari LGBT. Lebih kotor hidupnya dari LGBT. Rasul Paulus. Kenapa? Dia pandai dengan firman untuk kejahatan. Ideologi firman menguasai dia, firmannya mereka menguasai dia. Sehingga dia membunuh orang yang berjalan dalam jalan Tuhan. Tetapi kemudian orang seperti Paulus inilah yang diubahkan oleh Injil. Sehingga dia berkata demikian, Bapak Ibu. Ya, perhatikan apa katanya. Saya dahulu sudah mati. Kalau ada LGBT yang benar-benar diubah Tuhan, ya, dia akan berkata seperti Paulus berkata demikian. Saya dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosaku. Efesus 1 ayat 1. Saya hidup di dalamnya. Ayat 2. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Dilimpahkannya kepada saya. Telah menghidupkan saya bersama dengan Kristus. Telah menghidupkan saya bersama dengan Kristus. Inilah satu deklarasi iman orang yang betul-betul beriman. Betul-betul ditransformasi oleh Injil. Dan inilah Injil. Dahulu sudah mati. Sekarang hidup lagi. Itulah Injil. Menghidupkan orang mati. Mati rohani. Nggak tertarik Tuhan. Tidak tertarik dengan sorga. Hanya bercanda dengan sorga. Kalau saya nanti ke sorga, saya mau cari Paulus. Kalau saya mau ke surga nanti, saya mau cari Charles Bronson. Oh, saya mau cari Madonna. Di surga saya mau cari Maradona juga. Madonna, marah-marah. Saya mau cari, bercanda dia. Karena dia mati rohani. Main surga, neraka, Injil,
dianggapnya mainan karena dia buta rohani. Kenapa? Mati rohani. Tapi oleh anugerah Allah, maka menghidupkan saya kembali bersama Kristus. Itu yang namanya orang yang diinjili. Orang yang diinjili. Lanjut lagi. Efesus 1 ayat 4. Pada dasarnya saya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Kristus. Wow, inilah Injil. Apabila seorang LGBT yang belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan dia berkata demikian, dia benar-benar berkata, saya harus dimurkai. Bukan karena LGBT saya, tapi karena ketidakpercayaan saya pada Yesus yang menyebabkan saya ber-LGBT. Ketidakpercayaan saya kepada Yesus Kristus, saya hidup dalam perilaku LGBT. Saya patut dimurkai. Pada dasarnya dan seharusnya saya dimurkai. Tetapi Allah yang rahmat, yang kaya dengan rahmatnya, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada saya, telah menghidupkan saya bersama-sama dengan Kristus. Inilah Injil itu. Bapak Ibu, inilah Injil itu. Wow, saya betul-betul, kalau hal ini saya dengar dari mulut seorang berdosa, seorang yang tidak percaya, bukan hanya LGBT, seorang yang tidak percaya, ini namanya dia menerima Injil. Ini yang namanya penginjilan. Yang kedua, pemuritan. Pelayanan pemuritan. Pelayanan pemuritan adalah satu pelayanan lanjutan dari pelayanan evangelistik sebagai bagian dari pelayanan pastoral. Dengar baik-baik ini. Ini pernyataan saya. Penginjilan bagian pemuritan bagian kelanjutan dari penginjilan sebagai bagian daripada pastoral. Orang yang telah percaya dan diselamatkan oleh Yesus Kristus disebut murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid yang benar sebenarnya hanyalah dengan berpusatkan pada Injil. Di mana Injil tidak hanya menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, melainkan juga guru yang agung. Perhatikan, guru yang agung. Setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata, mengerti ke kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. So, memang akulah guru dan Tuhan. Wah, ini penting sekali ya. Banyak telah menjadi kecenderungan hanya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, 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 Tuhan. Tapi tidak mau mengakui dia guru. Maka itu malas belajar. Nggak buka Alkitab. Nggak mau ke sekolah. Belajar. Banyak orang suka bertobat tetapi nggak mau belajar. Nah, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Selama 5 hari ada sekitar 200 orang yang mau belajar sungguh-sungguh. Ya, agak dimarah-marah juga oleh pengkhotbah, oleh pengajar. Ini dan mau bertahan sampai akhir. Pada hari terakhir hari ini, hari kelima. Nah, ini namanya orang yang mau belajar. Dan saya pikir tidak ada murid yang namanya malas belajar. Itu Murut. Itu satu daerah di bagian utara Sabah. Murut, suku Murut. Salah. Betul sih Murutnya, tapi bukan itu dalam kaitan murid. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting untuk kita cermati. Bahwa betul, aku guru dan Tuhan. Nah ini apa artinya? Pemuritan. When you believe in me, that I am the Lord. Ya, when you believe, you are saved. But after that, you must believe that I am the Lord. I am the teacher. Saya juga adalah guru, the great teacher. Disinilah kunci pemuritan. Jangan berhenti pada I believe in Christ Jesus because He is the Lord. He is God. Okay. The living God. Ya. Tetapi jangan juga lupa Dia juga adalah guru. Dan disitulah titik berangkat kita harus dimuridkan. Kita murid. Dia guru kita. Dan Bapak Ibu, sekalipun engkau profesor, doktor teologi. Sekalipun engkau doktor, master teologi. Jangan lupa. Itu hanyalah tambahan. Tambahan padamu. Ya. Namun yang menghakiki dalam hidup kita adalah murid Tuhan.
Sekalipun engkau ketua sinode, engkau presiden sekolah, engkau presiden satu gereja, ya. Engkau kalau di Malaysia sebutnya presiden, ya. Ketua sinode. Ya, engkau pimpinan sinode, jangan lupa engkau murid Tuhan. Itu yang menghakikat. Ketua sinode itu tambahan. Ketua apapun tambahan. Pendeta itu tambahan. Tetapi yang menghakikat pada kita, yaitu murid. Dan murid tidak boleh berubah selama-lamanya. Disinilah letaknya kita memahami bagaimana memuridkan LGBT. Murid tidak hanya menjadi pengikut guru, melainkan juga pengikut Tuhan. Ya, ini penting. Atau sebaliknya, tidak hanya menjadi pengikut Tuhan, tapi pengikut guru. Pengikut guru artinya apa? Orang yang belajar dari gurunya dan belajar pada gurunya, yaitu Kristus. Dan juga orang yang tunduk menyembah Kristus yang adalah Tuhan. Tunduk pada gurunya. Obey saja. Obey pada gurunya. Itulah arti ya pemuridan. Bapak Ibu, Tuhan dan guru menjelaskan, ini kutipan saya. That is the single, central, foundational, and distinguishing articles of Christianity. It is also the first essential confession of faith every true Christian. Wow. Itu sungguh-sungguh tunggal, pusat, landasan, artikel, suatu hal yang unik dari kekristenan. Itulah murid. Murid itu unik. Murid itu tunggal. Murid itu sentral. Murid itu mendasar sekali. Dan itulah yang namanya pengakuan iman yang esensial, that I am the disciples of Christ Jesus. Itu pengakuan iman Kristen yang mendasar. Setiap orang Kristen yang true Christian, every true Christian confess, I am the disciples of Christ Jesus. Nah, disinilah yang diabaikan gereja. Saya mau bukakan, mau telanjangi lah. Nih. Mari kita telanjangi diri kita di hadapan firman Tuhan. Menjadi serupa Kristus adalah hak termulia dan terhormat orang percaya. Menjadi serupa Kristus. Wow. Ya. Karena kita menerima Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan dia menebus gambaran kita, gambar Allah yang rusak pada kita. Sehingga hanya murka Allah yang berlaku atas kita. Namun pada waktu gambar Allah yaitu Yesus Kristus dalam diri kita, maka Allah Bapa melihat Yesus dalam diri kita, sehingga bukan murka lagi yang menimpa kita, melainkan blessing. Ya, Allah Bapa melihat kita adalah anaknya, karena anak Allah membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita mengatakan apa poin yang utama di situ? Kita murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan itu terhormat, termulia, tetapi tidak boleh dipisahkan dengan konsekuensi murid Tuhan, yaitu memikul salib, menyangkal diri. Disinilah kemuliaan kaum LGBT, yaitu memikul salibnya. LGBT itu salibnya. Bapak Ibu yang memiliki kecenderungan LGBT yang saya katakan bawaanlah sejak lahir, itu kalau dia bertobat, ada yang miracle, langsung hilang. Tapi ada yang tidak hilang. Dan yang tidak hilang, itulah salib yang dia harus pikul. Maybe sepanjang hidupnya. Dan itulah yang dia harus sangkal, menyangkal diri. Dia harus menyangkal diri. Yaitu sangkal dorongan ketertarikan seksual. Yang sejenis disangkal dalam nama Yesus. Tidak. Sama juga kita yang heteroseksual kan? Apalagi anak-anak yang masih pacaran. Baru menikah 1-2 tahun, masih tertarik dengan teman SMA dulu. Tapi dia berkata, tidak, aku sudah menikah. Aku hormat sama Tuhanku Yesus Kristus. Nah, sama ketertarikan itu loh. Apa berdosa? Kalau masih tertarik kemudian melihat, no Tuhan, tidak Tuhan. Saya pikir itu tidak berdosa. Itu proses dia dimuridkan. Jadi
Di sini letaknya. Mari LGBT jangan hanya sembuh, sembuh, sembuh. No. Sometimes itu ada padamu sepanjang hidup. Seperti duri dalam daging Paulus itu. Duri dalam daging Paulus. Maunya si Paulus apa? Tapi itu duri dalam daging. Dan dia harus rendah hati. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang kemudian sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, lahir baru, sekolah teologi, puji Tuhan, diubahkan, namun masih ada kecenderungan, ketertarikan begitu, itu duri dalam daging. Dan kita harus disangkal setiap hari. Pikul salib bukan hanya selagi ada program pemuritan. Pikul salib sepanjang masa. Demikian pula pemuritan adalah sepanjang masa. Ini kritik saya. Dengan kata lain, menjadi pengikut Kristus yang sejati, ya, yang sesungguhnya adalah menolak untuk mencari hiburan duniawi, kerelaan menderita memikul salib, ya, yaitu merangkul kehendak Allah, itu pikul salib, dan ketaatan tanpa pamrih ikut Tuhan, no matter the cost, ya, no matter the cost, tak peduli harga yang dibayar, termasuk kerelaan untuk tidak menuruti hawa nafsu, perilaku LGBT. Dan mengikut Tuhan mengingatkan kita pada lagu yang dinyanyikan oleh seorang Kristen yang dipaksa dengan ancaman menyangkal Yesus Kristus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. And I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ini harus menjadi lagunya setiap orang Kristen. Not only in the beginning when you believe in Jesus Christ, but the entire of your life, the whole life. Kita harus nyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Biarpun kita sudah doktor teologi, nyanyikan lagu ini sepanjang masa. Aku telah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Demikianlah kaum LGBT berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, inilah lagu kita orang percaya sepanjang masa. My cross I carry till I see Jesus. My cross I carry. Salibku aku pikul sampai aku melihat Yesus. Inilah komitmen kita orang percaya. Termasuk komitmen LGBT. Komitmen LGBT. Until I see Jesus. My cross. Ini my cross apa? My cross, my LGBT problem. My ketertarikan seksual sejenisku adalah salib yang kupikul. And I will carry until I see Christ. Not until I see Satan. No, but until I see Christ. No turning back. No turning back. No turning back. Wow, inilah semel doa. The wall behind me. The cross before me. No turning back. No turning back. Inilah pemuritan seumur hidup. Pemuritan seumur hidup. Bapak Ibu, persoalannya gereja sedang meninggalkan pemuritan. Tidak trendy, Pak. Pemuritan itu sudah gantilah home sale. Itu kan trendy. Trendinya karena pertumbuhan gereja yang diprakasai oleh dua dosen terkenal dari Fuller Theological Seminary, yang satu melenceng, yang satu lurus. Ya. Yang satu menjadi kemudian aneh. Ini nggak trendy, Pak. Nggak relevan lagi pemuritan, Pak. Lagi pula sudah bosan. Kuping ini mendengar pemuritan, discipleship. Yang ada, Pak, praise and worship. Haleluya. Praise and worship. Home sale, Pak. Home sale tidak sama dengan pemuritan, Bapak Ibu. Home sale tidak sama dengan pemuritan. Home sale sekarang minta maaf. Lebih banyak penyiapan orang menjadi pelayan. Padahal bukan itu maksud Tuhan Yesus. Yaitu memuridkan, bukan menyiapkan pelayanan. Kalau menyiapkan orang untuk melayani, masuk sekolah teologi atau ikut pelatihan khusus di gereja. Beda sekali. Saya harap ada orang atau setidaknya Pastor Fredlin dari Sabah tulis disertasi tentang pemuritan. Jangan gengsi. Apa sudah tidak trendy? Karena beliau sangat memiliki passion untuk itu. Kalau gereja masih dalam ada pemuritan, itu hanya program padahal. Pemuritan adalah selama hidup, bukan program. Mengikut Tuhan selama hidup, bukan program.
Memikul salib selama hidup bukan program. Jadi kalau ada program pemuridan, tolong bakar tuh program itu. Nggak bisa hanya 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun pun nggak layak. Tapi seumur hidup, pemuridan dari mimbar, pemuridan dari apapun, dan setiap warga gereja adalah murid Tuhan. Ya, jadi jangan, tolong buang tuh modul-modul. Nggak ada modul pemuridan. Yang ada adalah pemuridan seumur hidup. Ini keyakinan saya hari ini. Baru terjadi pencerahan dalam diri saya tadi siang waktu saya menyiapkan bahan ini dalam bentuk PowerPoint. Ini tidak ada dalam buku saya, tapi ada pengembangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu kaum LGBT tidak tertolong. Kenapa? Karena hanya program. Tidak heran tadi Pak Harry Wens mengatakan sudah bertobat, tapi jatuh lagi karena hanya program pemuridan. Harus sepanjang masa dia dimuridkan. Harus sepanjang masa. Ikutlah aku, ajakan Tuhan Yesus ini ajakan seumur hidup. Maka pemuridan itu adalah pemuridan seumur hidup. Tolong tulis tesis, tulis disertasi tentang pemuridan seumur hidup. Pemuridan dialami setelah dibenarkan, dikuduskan, didewasakan. Ini tambahan dari saya. Yang terakhir, pelayanan pastoral. Tadi evangelistik, yang kedua discipleship, yang ketiga pastoral. Pemuridan adalah inti penginjilan dan bagian dari pastoral. Ya, dengar baik-baik. Ini saya baru rumuskan tadi siang. Jadi begini, kalau penginjilan ada, nggak ada pemuridan, ya bukan penginjilan. Penginjilan tidak mungkin tanpa ada pemuridan. Making disciples. Ya, Matthew chapter 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Pergilah making disciples. Penginjilan itu adalah pemuridan. Intinya demikian. Tetapi jangan lupa, pemuridan itu bagian daripada pastoral. Pastoral itu adalah pelayanan, ya, pelayanan. Dan tidak ada pastoral tanpa pemuridan. Tidak ada pemuridan tanpa pastoral. Ini sebenarnya satu mata rantai yang tidak boleh putus. Pelayanan pastoral itu sepenuhnya holistik kepada umat, termasuk pada mereka yang berperilaku seksual LGBT, mengambil kuasa Injil yang membenarkan orang berdosa dan juga menguduskan, membaharui terus-menerus, memuridkan dan juga mendewasakan dengan kuasa Injil, termasuk kepada kaum LGBT selamanya. Bukan modul. Pelayanan pemuridan tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan pastoral dalam pengertian integratif antara teologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu yang lain. Pendekatan integratif ini diupayakan untuk menjangkau LGBT seutuhnya dan berkelanjutan. Seutuhnya dan berkelanjutan. Saya terbuka, Tuhan pertemukan, pimpin seorang yang bermasalah, bergumul dengan kecenderungannya. Saya terbuka untuk serius melayani. Tapi saya tidak perlu mencari-cari. Jangan cari-cari pelayanan. Tapi utamakan cari kerajaan Allah, kebenaran. Belajar kebenaran dulu sungguh-sungguh. Ini keyakinan saya. Maka Tuhan akan pimpin kita untuk bertemu dengan ladangnya. Jangan dibalik. Seperti kecenderungan orang yang baru tamat STH. Cari-cari pelayanan. Tidak perlu cari pelayanan. Tapi kebenaran itu yang akan menyingkapkan pelayanan kita sekalian. Pastoral adalah pelayanan holistik. Ya, pelayanan holistik kepada kaum LGBT. Holistik ini integratif. Apa artinya? Dalam materi kuliah saya mengajar juga teologi pastoral. Pastoral itu satu pelayanan dimulai dari mencari yang terhilang, seek the lost. Lalu juga memberi makan kawanan domba yang sudah ditemukan. Ya, the flock, feed the flock. Lalu juga memimpin kawanan domba serta mengorganize kawanan domba dan juga menyembuhkan kawanan domba, menghibur kawanan domba, mengsustain, menopang kawan domba yang dalam troubles. In the midst of trouble, we sustain them. Dan juga accompany, menemani
kawanan domba sepanjang hidupnya, as long as they live. Wow, pastoral tidak segampangan, gampang-gampang sekarang. Tidak mudah menjadi gembala sidang. Tidak mudah menjadi pastor sidang. Ini tugasmu. Ini tugas kita. Mau jadi gembala sidang, jangan main-main. Ini tugasnya. Yang bermasalah, mencari yang hilang itu disuruh pada penginjil. Oh salah, ini tugas gembala sidang. Termasuk diantaranya orang-orang terhilang. Perilaku LGBT yang hilang, betul hilang, ya dicari oleh gembala. Jemaat LGBT yang hilang dicari. Dan diberi makan firman, jangan beri makan yang lain. Makanan utama domba-domba, kawanan domba, yaitu firman Allah yang disampaikan secara teologis. Dengar baik-baik. Firman Allah yang disampaikan secara teologis. Bukan secara sosiologis. Sebab kalau firman Allah nggak disampaikan secara teologis, ya jangan terjemahkan, jangan tafsirkan. Tafsiranmu itu loh teologis. Khotbahmu itu ditafsirkan dari Alkitab, kan itu teologis. Maka harus firman Allah secara teologis dan memimpin mereka, memimpin secara rohani. Ya, memimpin secara rohani dan mengorganize mereka. Ya, dalam arti apa? Menata mereka punya hidup juga. Ditata hidup mereka, hidup gembala, hidup kawanan domba. Dan menyembuhkan mereka, termasuk menyembuhkan secara fisik dan mental. Dan diantaranya juga menyembuhkan LGBT. Menghibur mereka yang susah, yang tertekan, yang kesepian. Comfort the flock. Dan menopang kawanan domba dalam masalah, trouble. Diantaranya LGBT. Juga mereka-mereka yang bercerai, mungkin yang orang ditinggalkan oleh orang yang kekasih mereka yang sudah meninggal, itu sustaining the flock in the trouble dan menemani mereka. Inilah arti pelayanan pastoral. Sorry to say, psikiater tidak bisa buat begini. Psikiater itu hanya di dunianya dan nggak salah karena memang itu dunia mereka sesuai dengan keilmuan mereka. Tetapi kita mau jadi psikiater. Pendeta-pendeta sekarang mau tukar jadi psikiater. Dan membuang tugas semua ini. Ini berkhianat pada tugas pengembalaan. Tugas pengembalaan itu jauh lebih mulia. Mulia banget Bapak Ibu. Jangan kemudian kita stres. Ya, saya yakin karena kehilangan Injil. Hamba Tuhan yang stres itu karena kehilangan Injil. Sehingga cari-cari materi. Pak, saya mau cari seminar. Nggak ada bahan khotbah lagi Pak Pendeta. Saya kehabisan bahan khotbah. Saya mau ke seminar. Banyak daring-daring sekarang. Itu gembala yang hilang. Itu gembala yang sesat. Gembala yang hilang. Yang harus dicari. Gak bisa. Gak ada kehabisan bahan kuliah. Gak ada kehabisan bahan khotbah. Kalau kita betul-betul seperti yang saya gambarkan seorang yang adalah gembala. Yang haus kebenaran. Lapar terus. Berteologia. Gak akan mungkin jadi kering kita. Bapak Ibu. Oke. Pemimpin pastoral bagi LGBT. Dunia ini sedang dipenuhi oleh pemimpin. Banyak pemimpin. Namun sedikit pemimpin pastoral. Pemimpin pastoral itu pemimpin rohani. Banyak pemimpin politik, pemimpin lahiriah dan sebagainya. Tapi pemimpin rohani sangat miskin. Banyak pemimpin gereja. Namun faktanya hanya sedikit gembala. Ya, banyak pemimpin gereja. Sedikit gembala sidang. Yang berperan sebagai gembala yang memperlakukan jemaatnya sebagai domba-domba Allah yang dipercayakan pada dia. Pemimpin sekarang lebih dipengaruhi pemimpin perusahaan, dilayani. Wah, pokoknya sudah berobalah. Bapak Ibu tolong tulis disertasi dan tulis tesis lah tentang gembala. Karena krisis sekarang, krisis dunia ini adalah krisis gembala. Banyak pemimpin, tapi sedikit gembala yang baik. Itu problem. Besok saya akan mengajar 1 hari. Saya memang bergumul, tapi Tuhan tolong. Saya pikir suara saya parau karena 5 hari ngajar begini. Saya pikir suara saya akan hilang. Saya bersyukur masih bisa ngajarlah sampai jam malam atau besok pagi. Dan besok saya harus mengajar 7 jam atau 8 jam. Saya harap Tuhan beri kekuatan khusus dan Tuhan pakai untuk memperkaya kelas di program master di Manado Stack LB. Bapak Ibu, kaum LGBT adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Karena selama ini mereka hidup tanpa gembala. Kenapa?
Mereka distigmatisasi, distigma. Jadi nggak ada gembala mereka. Semua mereka dihakimi, dihindari. Ya bencong ke, banci ke, iya ke, teke ke. Itu semua, maka tidak ada gembala. Susah. Mereka sulit mencari gembala. Yang mereka dapat temukan pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Ya, termasuk kelompok mereka. Bapak Ibu, para pendukung LGBT bukanlah gembala, melainkan serigala. Dengar baik-baik. Para pendukung LGBT, termasuk para pendeta yang mendukung gerakan kesamaan hak LGBT, adalah serigala yang semakin membuat kaum LGBT tenggelam jauh ke dalam lumpur kebiasaan penyimpangan dan dosa, sehingga mereka semakin tidak berdaya dan putus asa. Bapak Ibu, LGBT sulit menemukan gembala yang baik. Banyak pemimpin di sekitar mereka, tapi hampir tidak menemukan gembala yang baik. Dunia LGBT memerlukan pemimpin gembala. Ya, pastoring leader. Atau apa bahasa Inggrisnya? Ya, pastoring leader. Ya, pastoring leader. Pemimpin gembala yang menggembalakan. Bukan menghakimi. Yang merangkul juga tapi mendidik. Itu gembala yang mengembalakan. Yang mencari mereka. Mencari LGBT. Yang memberi makan LGBT. Makan apa? Injil yang sejati. Dan memimpin mereka tiap-tiap saat dengan mengirim bahan materi, renungan, dan sebagainya. Memimpin banyak cara, mengorganisir mereka. Jangan biarkan mereka terhilang. Diorganisir, dilibatkan dalam hal-hal yang pantas. Jangan cepat-cepat dilibatkan dalam pelayanan. Jangan. Mereka nak melayani pun tidak apa-apa. Bagi saya, mereka nak melayani pun tidak apa-apa. Tunggu. Ada waktunya, belum. Ya, jangan cepat-cepat. Lalu juga menyembuhkan mereka dan menghibur mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, menemani mereka sepanjang hidup. Pak, nanti saya takut ketularan. Tidak ada ketularan. Kalau kita dekat dengan Injil, dengan Roh Kudus, maka tidak mungkin lah. Tapi juga perlu disiplin, konseling. Inilah dunia LGBT memerlukan pemimpin gembala yang mencari, memberi makan, memimpin, mengorganisir, menyembuhkan, menghibur, menguatkan, menopang, menemani mereka. Masih mau menjadi gembala sidang? Masih mau melihat menjadi gembala sidang dengan tugas yang berat seperti ini? Tak seorang pun pendeta menjadi gembala. Tapi Tuhan Gembala Agung menopang saudara. Karena itu semakin hamba Tuhan, semakin pendeta jemaat memiliki hubungan dekat dengan Gembala Agung, kekuatan ekstra melimpah-limpah kepada mereka yang bertugas sebagai gembala gereja, gembala jemaat. Kalau gembala sidang miskin persekutuan dengan Tuhan, jauh dengan hubungan dengan Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus secara dalam, secara sesungguhnya according to the Bible, maka saya percaya mereka hanya gembala-gembala yang hanya pemimpin gereja saja, bukan gembala. Yesus Kristus figur pemimpin pastor, gembala, pemimpin gembala. Ini sebagai tanda-tanda penutupan. Bapak Ibu, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36. Dia berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Apa yang dia buat? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Banyak pemimpin, tapi sedikit gembala. Dan LGBT adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Mengapa mereka terlantar? Distigmatisasi. Lelah kenapa? Mereka bergumul dengan diri sendiri. Mereka berkecamuk. Why? Saya kok laki, kenapa saya mau suka laki sih? Saya gini kok aneh sih.
Apa dosa mama saya? Apa dosa papa saya? Apa dosa kakek saya? Apa dosa nenek moyang saya? Kok saya yang tanggung? Ya, mereka sangat bergumul. Lelahlah mereka dengan pertanyaan tiap hari. 1000 pertanyaan. Why me Lord? Why me Lord? Mengapa saya yang cacat begini? Mengapa saya begini? Mengapa saya nggak sempurna? Mengapa saya aneh? Mengapa satu hari 1000 pertanyaan yang tidak mungkin dijawab? Maka mereka lelah. Dan dibuat terlantar lagi oleh pendukung LGBT. Ditelantarkan lagi, ditipu-tipu lagi. Mereka mengeluhkan Gembala Agung. Dan Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus mengutus kita kepada mereka. Untuk apa? Mengajar mereka. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini tugas hamba Tuhan. Ini tugas gereja. Yang tidak boleh diturunkan kualitasnya dan kuantitinya. Tugas saya dan saudara, Bapak Ibu. Kesimpulan. Saya akan membacakan teks Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ini membicarakan mengenai kita dan sesama kaum LGBT. Kita hamba Tuhan, kita gembala, kita pemimpin gereja, kita orang percaya, dan kita yang adalah juga LGBT. Demikian beri perhatian pada tulisan ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, puji Tuhan. Sudah selamat, puji Tuhan. Sudah percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, sudah dibenarkan, puji Tuhan. Semua sudah nyata. Sudah menjadi terrealisasi, puji Tuhan. LGBT pun yang percaya Tuhan Yesus sudah nyata, puji Tuhan. Semua kita yang hadir malam hari ini percaya Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sudah nyata, sudah terrealisasi. When we believe in Christ Jesus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Wah, inilah namanya pemuritan dan pastoral. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Evangelistik. Penginjilan. Sudah nyata. Dan saya sudah diinjil dan sudah terima Injil. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan daging. When? Right now and forever. Right now and forever. Daily. Every single day. Ya, kita dididik oleh Tuhan untuk meninggalkan kefasikan yang ada melekat pada kita. Keinginan duniawi, termasuk saudara-saudaraku yang bergumul dengan LGBT. Keinginan duniawi untuk menjurus kepada perilaku, untuk membayangkan, memikirkan, lalu kemudian mengambil langkah. Meninggalkan itu. Dan supaya kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Adil. Dan beribadah. Adil juga pada LGBT. Adil yang benar loh Bapak Ibu. Bukan adil yang semu. Memperjuangkan hak LGBT adalah ketidakadilan. Dengarkan saya. Memperjuangkan hak keadilan, kesamaan hak LGBT dalam hal perilaku LGBT adalah ketidakadilan. Maka para pendukung LGBT adalah tidak adil. Ya. Dan dia mendidik kita untuk hidup beribadah di dalam dunia. Kapan? Sekarang ini, jangan besok, jangan tunda-tunda beribadah. Right now we worship God. LGBT beribadah kapan? Jangan tunggu mereka diubah dulu. Sekaranglah, undanglah mereka masuk dalam gereja. Tentu dengan tahapan, dengan proses organisasi gereja. Dalam rangka edukasi. Jangan terima mereka segampang itu juga. Tapi harus di gereja. Mereka harus di welcome. Welcome to your home. To your house. This is your house. And make it to be home. Ya, jadikanlah itu at home. You be at home di gereja. Dengan muka-muka yang at home juga di mata dia. LGBT perlu muka-muka yang at home. LGBT perlu orang Kristen yang at home. Perlu gereja yang at home. Sehingga mereka at home juga di gereja. Ya,
Itulah yang kita upayakan. Bijaksana, beribadah sekarang ini. Dan at the same time, kita menantikan pengenapan pengharapan kita. Ini futuristik. Ini eskatologi. Eskatologi kini dan nanti. Penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Menguduskan bagi dirinya. Tolong saya perhatikan apa yang saya highlight dan saya underline di screen ini. Menguduskan bagi dirinya. LGBT. Bukan menguduskan bagi dirinya sendiri. Tapi bagi diri Tuhan Yesus, dirinya besar, diri Yesus. LGBT dikuduskan untuk Tuhan Yesus. Saudara dan saya pun dikuduskan untuk Tuhan Yesus. Semua kita orang berdosa, percaya Tuhan dikuduskan. Dan setelah dipercaya Tuhan, hari-hari hidup kita dikuduskan untuk Tuhan Yesus, bagi diri Tuhan Yesus. Bagi tubuh Tuhan Yesus, bagi gereja Tuhan Yesus. Dan kita yang adalah kepunyaannya sendiri. Rajin berbuat baik. Nah, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah semua orang dengan segala kewibawaanmu. Dengan kewibawaan mereka-mereka yang dahulunya LGBT, sekarang punya wibawa. Ya, dulunya LGBT, sekarang dengan penuh wibawa, memberitakan, menasehati, meyakinkan orang, teman-teman dulu LGBT mereka, diyakinkan dengan kewibawaan. Kenapa? Kewibawaan Injil yang ada padanya. Kewibawaan hamba Tuhan, bukan gelar doktornya. Kewibawaan hamba Tuhan, bukan jabatan gerejawinya. Kewibawaan hamba Tuhan bukanlah karena karunia-karunianya. Kewibawaan hamba Tuhan adalah pada Injil Yesus Kristus yang ada padanya. Amin. Itulah sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan, Soli Deo Gloria. Saya kembalikan waktu ini, kesempatan ini kepada pemimpin acara. Terima kasih.